Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang merindukan kedamaian. Ambillah sejenak napas dalam, rasakan setiap hembusannya menenangkan hati, dan biarkan pikiranmu perlahan tenang. Hari ini, kita akan menyusuri cahaya yang mampu membangunkan ruh, menyalakan nur dalam hati, dan menghadirkan kedamaian yang hakiki. Biarkan setiap kata yang kau dengar menjadi doa, setiap napas menjadi pengingat, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk menyambungkan hatimu dengan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang, renungkan sejenak. Apa yang ingin kau hadirkan dalam hatimu hari ini? Kedamaian, cahaya, atau cinta yang tulus kepada Sang Pencipta? Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, aku mengajakmu untuk menuliskan satu niat dalam hati atau menuliskannya di kolom komentar, agar cahaya yang akan kita rasakan bersama menjadi lebih kuat dan terasa nyata. Mari kita buka hati, hadirkan kesadaran, dan sambut cahaya yang menenangkan ruh kita. Bab 1. Pintu keheningan yang terlupakan. Di tengah gemuruh dunia yang semakin bising, di mana manusia berlomba mengejar impian dan kesenangan sementara, ada satu ruang yang jarang disinggahi, ruang keheningan hati. Sebagian besar manusia hidup berlari tanpa henti, terperangkap dalam rutinitas dan ambisi, hingga lupa bahwa ada dimensi kehidupan yang jauh lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat oleh mata. Di balik kesibukan yang melelahkan, ruh kita sebenarnya sedang berteriak memohon ketenangan, meminta agar kita berhenti sejenak dan mendengarkan bisikan jiwa. Namun suara itu tenggelam oleh kebisingan dunia, oleh tuntutan hidup yang membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Disinilah perjalanan spiritual sejati dimulai, ketika seseorang berani melangkah masuk ke dalam keheningan, meski jalannya sepi dan misterius. Keheningan ini bukanlah sekadar diam tanpa suara, melainkan sebuah kesadaran yang lahir ketika hati benar-benar hadir di hadapan Allah. Di dalam keheningan kita menemukan bahwa seluruh kegelisahan dunia hanyalah bayangan sementara. Dan di momen itulah sholawat hadir, bukan hanya sebagai bacaan di bibir, tapi sebagai kunci pembuka pintu rahmat. Setiap lafaz sholawat adalah hembusan cahaya yang mengalir dari langit, menenangkan hati yang resah, dan menghidupkan jiwa yang tertidur. Saat nama Rasulullah SAW terucap dengan tulus, ada getaran halus yang menyelimuti hati, seolah alam semesta berhenti sejenak untuk mendengarkan. Sholawat bukan sekadar doa, ia adalah napas ruhani yang menghubungkan manusia dengan cinta ilahi. Bayangkan seseorang duduk sendirian di malam yang sunyi, ketika semua orang terlelap. Ia menundukkan kepala, menghela napas panjang, lalu mulai melantunkan sholawat perlahan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun di alam gaib, doa itu bergema luas, mengetuk pintu-pintu langit. Malaikat-malaikat pun ikut memohonkan rahmat untuknya, dan seketika ada ketenangan yang meresap ke dalam jiwanya. Sholawat menjadi pelita kecil yang perlahan menerangi ruang hati yang gelap. Inilah rahasia mengapa orang-orang syalih memiliki wajah yang teduh. Mereka telah menjadikan sholawat sebagai pakaian jiwa, sehingga nur ilahi selalu memancar dari diri mereka. Namun cahaya sholawat tidak datang secara instan. Ia adalah anugerah yang turun perlahan bagi mereka yang sabar menunggu. Sholawat mengajarkan kita untuk berhenti terburu-buru, untuk menikmati setiap lafaznya dengan penghayatan penuh. Ia mengikis kerak kesombongan yang menutupi hati, membersihkan luka batin yang selama ini kita pendam. Dan ketika hati mulai bersih, ruh kita pun menjadi peka terhadap cahaya-cahaya kecil dari Allah. Setiap sholawat yang kita ucapkan seolah menjadi tetes embun yang membasahi gurun hati, membuatnya kembali hidup, kembali berdenyut dengan cinta yang murni. Maka jika engkau merasa jiwamu letih, langkahmu terasa berat, dan hatimu gelap, masuklah ke dalam keheningan itu. Duduklah sendirian, pejamkan mata, dan ucapkan sholawat dengan penuh cinta. Biarkan setiap kata menjadi cahaya yang mengetuk pintu hatimu. Jangan takut pada kesepian, karena di dalam kesepian itulah Allah memperkenalkan dirinya. Dan saat ruhmu mulai merasakan kehangatan sholawat, engkau akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada apa yang engkau miliki, tetapi pada seberapa dekat hatimu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bab 2. Getaran nama Rasulullah.
Ada rahasia besar yang tersimpan di balik nama Rasulullah. Rahasia yang tidak dapat dijangkau hanya dengan akal, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut dan penuh cinta. Nama beliau bukanlah sekadar sebutan, melainkan sebuah kunci yang menghubungkan hati manusia dengan langit. Ketika nama itu dilafazkan dengan keikhlasan, seolah ada getaran halus yang bergetar di dada, menembus batas-batas jasad dan merasuk jauh ke dalam jiwa. Sholawat bukan sekadar doa, ia adalah aliran cinta yang tak pernah putus. Mengalir dari hati seorang hamba menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kembali membawa rahmat Allah yang luas tak bertepi. Itulah sebabnya para pecinta Nabi merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata ketika lidah mereka basah oleh sholawat. Para ulama dan orang-orang syalih memahami rahasia ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Mereka tidak hanya melantunkan sholawat sebagai kewajiban atau kebiasaan, tetapi sebagai jalan untuk membersihkan cermin hati mereka dari debu dosa. Setiap kali nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, jiwa mereka seolah tersiram hujan kasih sayang dan hati mereka pun semakin lembut. Bahkan ada kisah tentang orang-orang yang hidupnya berubah drastis hanya karena istiqomah bersolawat. Sebab di balik setiap lafaz itu ada doa malaikat yang mengiringi, dan doa malaikat adalah doa yang mustajab. Inilah rahasia keberkahan hidup para pencinta Nabi. Mereka memiliki ketenangan meski dunia di sekeliling mereka penuh dengan kegelisahan. Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang paling indah di telinga para pecinta Allah. Siapapun yang menyebutnya dengan hati yang tulus akan merasakan ketenangan luar biasa. Bahkan ketika dunia terasa berat dan hidup terasa gelap, menyebut nama beliau akan menjadi pelita yang menuntun langkah. Sholawat menghidupkan hati yang mati, mengobati luka batin yang tersembunyi, dan memberikan kekuatan untuk tetap tegar dalam ujian. Para pecinta Nabi meyakini bahwa setiap kali nama beliau disebut, ada seberkas cahaya yang turun ke hati pembacanya, menyinari kegelapan jiwa, dan membangkitkan ruh yang tertidur. Namun, getaran nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang cinta, ia juga tentang kesadaran. Seseorang yang benar-benar mencintai beliau akan merasakan dorongan untuk membersihkan hidupnya, memperbaiki dirinya, dan menjauhi dosa. Sebab cinta sejati bukan hanya ucapan, tetapi pengorbanan. Semakin sering nama beliau disebut, semakin kuat pula dorongan hati untuk menjadi pribadi yang diridai Allah. Inilah bukti nyata bahwa sholawat bukan sekadar ritual, melainkan energi spiritual yang mengubah jiwa dari dalam. Maka ucapkanlah sholawat dengan penuh penghayatan, seolah engkau sedang berbicara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan getaran cinta itu mengalir dari hatimu, lalu kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan dan rahmat. Di tengah dunia yang semakin kehilangan arah, hanya dengan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita bisa menemukan jalan pulang. Dan jalan itu dimulai dengan satu lafaz lembut, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bab 3. Cahaya yang tak terlihat. Ada cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Cahaya itu lahir dari sholawat yang keluar dari mulut seorang hamba dengan keikhlasan sejati. Ketika bibir bergerak menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada energi lembut yang memancar dari hati dan memenuhi ruang batin. Cahaya ini tidak dapat diukur oleh sains, tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia, namun ia nyata bagi mereka yang merasakannya. Di dalam setiap lafaz sholawat ada percikan rahmat Allah yang menenangkan jiwa, menghapus kegelisahan, dan membawa ketentraman yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia. Cahaya ini seperti tetesan embun di tengah padang pasir kehidupan, memberikan kehidupan pada hati yang kering dan letih. Para ulama mengatakan bahwa sholawat adalah pakaian jiwa. Seseorang yang istiqamah bersolawat akan tampak bercahaya meski ia tidak menyadarinya. Cahaya itu bukanlah kilau yang terlihat oleh mata lahiriah, melainkan ketenangan yang terpancar dari wajahnya, kelembutan yang terasa dari setiap ucapannya, dan kedamaian yang memancar dari keberadaannya. Orang-orang yang hatinya gelisah akan merasa damai ketika duduk di dekatnya, meski ia tak berkata sepatah kata pun.
Itulah tanda bahwa sholawat tidak hanya membersihkan hati pembacanya, tetapi juga menebarkan energi rahmat kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Orang-orang syalih adalah saksi hidup dari rahasia ini, karena mereka telah menjadikan sholawat sebagai napas yang terus menghidupkan ruh. Cahaya sholawat juga menjadi benteng dari segala kegelapan spiritual. Dalam kehidupan ini ada energi-energi negatif yang tidak terlihat mata, godaan-godaan halus yang merusak jiwa perlahan-lahan. Namun sholawat adalah senjata rahasia seorang mukmin. Setiap lafaznya bagaikan perisai yang melindungi hati dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Seseorang yang istiqamah bersolawat akan merasakan hatinya semakin kuat, pikirannya semakin jernih, dan langkahnya semakin ringan. Bahkan dalam keadaan terpuruk, solawat memberikan kekuatan yang sulit dijelaskan, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya untuk tetap bertahan. Rahasia ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mencoba dan merasakannya sendiri. Banyak orang mengeluh hatinya gelisah, pikirannya kacau dan hidupnya terasa berat, tetapi mereka jarang memberi ruang bagi solawat untuk masuk ke dalam hidupnya. Padahal di balik setiap lafaz sholawat ada doa malaikat yang terus mengiringi, ada ketenangan yang terus turun dari langit, dan ada rahmat Allah yang memeluk hati pembacanya. Inilah kekuatan spiritual yang tidak dapat ditukar dengan harta apapun. Cahaya sholawat adalah anugerah yang hanya akan dirasakan oleh mereka yang sabar dan tulus dalam mengamalkannya. Maka jika engkau merasa hidupmu gelap dan hatimu hampa, jadikan sholawat sebagai penerang jalanmu. Lafazkannya perlahan, biarkan setiap kata meresap ke dalam hati. Rasakan ketenangan yang datang, meski engkau tidak melihatnya dengan mata. Cahaya itu akan membimbingmu, membersihkan hatimu, dan menuntun langkahmu menuju kedekatan dengan Allah. Sholawat adalah kunci yang menghubungkan langit dan bumi, dan di balik setiap lafaznya ada pelukan rahmat yang menunggu untuk menyapa ruhmu. Bab 4. Bisikan malam dan rahasia kehadiran. Di saat malam merangkak hening, ketika dunia tertidur dalam pelukan sepi, ada jiwa-jiwa yang terjaga, duduk sendirian di sudut ruangan, ditemani cahaya redup dan lantunan solawat. Mereka tidak terlihat istimewa di mata manusia, namun di sisi Allah, mereka bagaikan bintang-bintang yang bersinar di tengah gelapnya langit dunia. Suara solawat mereka pelan, hampir tidak terdengar oleh telinga manusia, namun setiap lafaznya membelah keheningan malam dan naik menuju aras, membawa doa-doa yang terbungkus kerendahan hati. Di waktu-waktu sunyi seperti inilah rahasia kehadiran ilahi terasa begitu nyata, seolah tirai antara dunia dan langit ditipiskan. Malam menjadi saksi bisu bahwa di tengah kelalaian manusia ada hati-hati yang tetap mengetuk pintu rahmat Allah. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan saat ruh mulai merasakan kehadirannya. Hati menjadi lembut, mata mudah berlinang, dan dunia terasa begitu kecil di hadapan keagungan Allah. Sholawat yang mengalir dari bibir seorang hamba di waktu malam bagaikan parfum yang harum, semerbaknya tercium oleh para malaikat. Mereka berbondong-bondong memohonkan ampunan untuk hamba tersebut, dan seketika hatinya dipenuhi cahaya ketenangan yang sulit dijelaskan. Bahkan di tengah ujian hidup yang berat, seseorang yang rajin bersolawat di malam hari akan merasakan kelegaan batin yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mengabaikan momen sakral ini. Malam adalah rahmat tersembunyi dan solawat adalah kunci untuk membukanya. Malam juga mengajarkan kita bahwa keheningan adalah bahasa Allah. Di balik kesunyian, ada panggilan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Ketika semua suara dunia menghilang, barulah suara hati menjadi lebih jelas. Dalam keadaan ini, solawat bukan hanya bacaan, tetapi percakapan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita tentang keutamaan malam, tentang saat-saat di mana doa lebih mudah dikabulkan, tentang kesempatan untuk menyucikan diri dari dosa. Disitulah solawat menjadi wasilah, menjembatani doa kita kepada Allah, dengan syafaat manusia mulia yang menjadi cahaya bagi seluruh umat. Orang-orang yang mencintai malam untuk beribadah akan merasakan kehidupan yang berbeda di siang hari. Hati mereka ringan, langkah mereka kokoh, dan wajah mereka bercahaya. Semua itu bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka telah meneguk ketenangan dari sumber yang hakiki.
Solawat yang dilantunkan dengan penuh cinta menjadikan hati mereka seperti cermin yang memantulkan rahmat Allah. Mereka mungkin tidak dikenal di bumi, tetapi di langit nama mereka disebut oleh para malaikat. Inilah misteri yang jarang disadari manusia modern yang sibuk mengejar gemerlap dunia, namun kehilangan ketenangan batin yang sejati. Maka jika engkau merasa jauh dari Allah, cobalah menghidupkan malam-malam sepi dengan solawat. Tidak perlu suara yang keras, cukup dengan hati yang hadir. Duduklah sendirian, rasakan bahwa engkau sedang berbicara langsung kepada Rasulullah SAW, dan biarkan cahaya solawat itu memeluk hatimu. Malam akan terasa berbeda, karena di balik kesunyiannya, ada suara kasih sayang Allah yang memanggilmu untuk pulang. Dan ketika ruhmu merasakan sentuhan itu, engkau akan sadar, dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan keabadian menunggu di sisinya. Bab 5. Jalan sunyi para pecinta. Ada jalan yang tidak banyak dilalui manusia, jalan yang sunyi dan seolah tidak menjanjikan kemegahan dunia. Namun di jalan itu, hati-hati yang rindu kepada Allah berjalan dengan mantap, meski langkah mereka berat. Mereka adalah para pecinta yang telah merasakan manisnya cinta ilahi, sehingga dunia tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Mereka menukar gemerlap dunia dengan keheningan yang penuh makna, menukar keramaian dengan kesepian yang justru menenangkan. Di jalan itu, solawat menjadi teman perjalanan, pelita yang menerangi langkah, dan suara lembut yang menguatkan hati saat semua orang berpaling. Setiap lafaz solawat yang keluar dari bibir mereka adalah doa yang tulus. Doa yang bukan hanya dipanjatkan dengan kata-kata, tetapi dengan air mata dan kerendahan hati yang dalam. Para pecinta ini mengerti bahwa mendekat kepada Allah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuh jalan yang penuh ujian, menahan diri dari godaan, dan mengorbankan kenyamanan dunia. Namun cinta kepada Rasulullah SAW membuat mereka rela menanggung semua itu. Mereka tahu setiap solawat yang diucapkan adalah tanda cinta yang akan menyelamatkan mereka di hari akhir. Bahkan ketika dunia tidak memahami jalan mereka, hati mereka tetap teguh karena cahaya solawat telah menguatkan jiwa mereka. Setiap ucapan solawat adalah cahaya yang menuntun, dan setiap tetisan air mata saat menyebut nama Nabi adalah saksi cinta yang tak terlukiskan. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli ketika seseorang menjadikan solawat sebagai nafasnya. Dunia mungkin melihat mereka biasa saja, namun di sisi Allah mereka adalah jiwa-jiwa yang bercahaya. Jalan sunyi para pecinta ini dipenuhi rahmat yang tak terlihat, doa-doa malaikat yang tak terdengar, dan ketenangan yang tak terlukiskan. Ketika semua orang mencari kebahagiaan dalam materi, mereka menemukannya dalam bisikan solawat di tengah malam. Dan disitulah rahasia kebahagiaan sejati. Bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang hati cintai. Setiap perjalanan ruhani akan membawa seseorang ke titik di mana ia harus melepaskan semua yang selama ini ia pegang erat. Harta, jabatan, bahkan pujian manusia, semuanya terasa fana ketika hati dipenuhi cinta kepada Rasulullah SAW. Di titik ini, solawat tidak lagi terasa seperti kewajiban, melainkan kebutuhan. Ia menjadi nafas bagi jiwa, menjadi penghibur ketika dunia terasa dingin dan sunyi. Solawat adalah pengingat bahwa ada cinta yang tidak pernah mengecewakan. Cinta yang akan membela kita saat semua orang meninggalkan kita. Maka jika engkau merasa kesepian, ketahuilah bahwa jalan sunyi ini bukanlah hukuman, tetapi undangan. Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat, untuk merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Ambillah solawat sebagai teman perjalanan dan biarkan cahaya Nabi SAW menuntunmu. Meski jalan ini sunyi, di ujungnya ada keindahan yang tak terlukiskan, ada pelukan rahmat yang akan membuat semua pengorbanan terasa ringan. Dan di saat itu, engkau akan tahu bahwa semua lelahmu tidak sia-sia, karena engkau telah memilih jalan cinta yang abadi. Bab 6. Suara hati yang memanggil. Ada suara yang lebih halus dari bisikan angin malam. Suara yang tak terdengar oleh telinga, namun selalu terasa oleh jiwa. Suara itu adalah panggilan dari hati yang merindukan Tuhannya. Ia sering muncul dalam bentuk kegelisahan yang tak bisa dijelaskan.
perasaan hampa meski dunia memberi segalanya, atau tetesan air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Itulah tanda bahwa ruh sedang memanggilmu pulang, mengingatkanmu bahwa di balik semua hiruk-pikuk dunia, ada rumah sejati bagi jiwa, kembali kepada Allah. Sholawat adalah jawaban dari panggilan itu, karena setiap lafaznya adalah langkah menuju ketenangan, menuju cahaya yang selama ini dirindukan hatimu. Ketika seseorang mulai membiasakan diri dengan sholawat, ia akan merasakan ada ketenangan yang mengalir perlahan ke dalam hidupnya. Beban yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi ringan. Luka-luka batin yang selama ini ia sembunyikan, terasa seperti disembuhkan oleh rahmat Allah. Bahkan di tengah kesibukan dunia, hatinya menemukan ruang keheningan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Inilah keajaiban sholawat. Ia menghidupkan hati yang mati, menghidupkan kembali nur yang tertutup oleh debu dosa, dan mengingatkan manusia bahwa ada cinta yang lebih besar daripada cinta dunia. Namun tidak semua orang mampu mendengar suara panggilan ini. Banyak yang terlalu sibuk, terlalu keras mengejar mimpi duniawi, hingga telinganya tuli terhadap suara hatinya sendiri. Padahal jiwa yang jauh dari Tuhannya akan selalu gelisah, meski ia memiliki segalanya. Inilah sebabnya banyak manusia merasa kosong di tengah kelimpahan. Mereka tidak tahu bahwa panggilan itu hanya bisa dijawab dengan mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sholawat menjadi kunci untuk membuka pintu hati yang tertutup, membiarkan cahaya masuk, dan menenangkan jiwa yang selama ini haus akan kehadirannya. Ada keindahan yang luar biasa ketika seseorang akhirnya menjawab panggilan itu. Saat pertama kali bibirnya menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Air mata menetes tanpa sebab, dada terasa lapang, dan hatinya seolah disentuh oleh kelembutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Itulah tanda bahwa hatinya mulai terhubung dengan sumber ketenangan sejati. Sholawat mengubah doa menjadi percakapan, mengubah kesepian menjadi pelukan, dan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Semakin sering ia melafalkannya, semakin jelas suara hati itu terdengar. Maka jangan abaikan panggilan yang datang dari dalam dirimu. Jika hatimu terasa gelisah, jangan buru-buru mencari pelarian di luar. Duduklah sebentar, tarik napas dalam, dan lafazkan sholawat dengan penuh penghayatan. Biarkan hatimu berbicara, biarkan ruhmu bernapas. Dalam keheningan itu, engkau akan mendengar suara kasih sayang Allah yang memanggilmu untuk pulang. Dan saat engkau menjawab panggilan itu dengan sholawat, seluruh alam semesta seolah ikut bersaksi bahwa hatimu telah menemukan rumahnya kembali. Bab 7. Nafas yang menghidupkan ruh. Setiap hembusan napas membawa kehidupan, tetapi ada napas yang jauh lebih agung, yang mampu menghidupkan ruh yang tertidur dalam kesibukan dunia. Napas itu lahir ketika seorang hamba mengucapkan sholawat dengan penuh cinta dan kesadaran. Ia bukan sekadar gerakan tubuh, ia adalah pertemuan antara hati dan langit, antara manusia dan Allah, yang terjadi dalam kesunyian. Setiap lafaz sholawat adalah tetesan cahaya yang menembus kegelapan hati, menghapus penat, dan menyalakan kembali semangat hidup. Dalam setiap napasnya, jiwa mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh harta, pujian, maupun kenikmatan dunia. Orang yang istiqamah dalam sholawat akan merasakan bahwa napasnya menjadi lebih ringan, jiwanya lebih tenang, dan hatinya semakin peka terhadap kehadiran Allah. Tidak ada gangguan yang mampu mengusik ketenangan itu, karena setiap hembusan sholawat telah menumbuhkan benteng cahaya di dalam dirinya. Bahkan saat dunia terasa gelap, napas itu menjadi obor yang menuntun langkahnya, menjadi pengingat bahwa di balik semua kesulitan ada rahmat yang menunggu. Sholawat bukan hanya menyatukan bibir dan hati, tetapi juga menyelaraskan seluruh energi batin agar ruh kembali terjaga. Dalam perjalanan spiritual, ada masa-masa ketika hati terasa kosong dan langkah terasa berat. Namun setiap kali seseorang meneguhkan sholawat di hatinya, seolah ada energi yang mengalir dari langit, membangkitkan ruh yang sempat lelah. Napas menjadi medium bagi cahaya untuk memasuki setiap sel tubuh dan menenangkan seluruh lapisan batin. Inilah rahasia para wali dan orang-orang syaleh. Mereka tidak hanya hidup di dunia,
tetapi hidup dalam getaran spiritual yang membuat setiap tindakan dan perkataan mereka menjadi ladang keberkahan bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Nafas yang diiringi sholawat bukan hanya memberi ketenangan bagi jiwa pribadi, tetapi juga menebarkan energi positif kepada lingkungan. Orang-orang di dekatnya merasakan kedamaian tanpa mengetahui sebabnya. Hati yang gelisah menjadi tentram, pikiran yang kusut menjadi jernih, dan hati yang keras mulai lembut. Sholawat menjadi sumber energi spiritual yang mengalir tak henti, seperti sungai yang menyejukkan setiap jiwa yang haus akan rahmat dan cinta ilahi. Maka, jangan biarkan hidupmu hanya diisi oleh napas fisik semata. Jadikan setiap hembusan napasmu sebagai doa, sebagai sholawat yang membangunkan ruhmu. Biarkan setiap kata yang keluar dari bibirmu menjadi cahaya yang menembus gelapnya hati. Rasakan kedamaian yang lahir dari hubunganmu dengan Allah dan Rasul-Nya, dan biarkan napas itu menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan di dunia, tetapi tentang membangkitkan cahaya yang abadi di dalam dirimu. Bab 8. Rahmat yang memeluk hati. Ada momen dalam hidup ketika seseorang merasakan kehadiran Allah begitu dekat, seolah rahmat-Nya memeluk hati dan menenangkan seluruh kegelisahan. Momen itu lahir ketika sholawat dilantunkan dengan penuh penghayatan, ketika bibir dan hati bergerak selaras dalam satu getaran cinta. Di saat itulah manusia menyadari bahwa dunia yang penuh gemerlap hanyalah fata morgana, dan kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar, melainkan di dalam hati yang bersih dan tenang. Sholawat menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan rahmat yang tak terlihat, dan setiap lafaznya adalah pelukan lembut dari Sang Pencipta yang menenangkan jiwa yang lelah. Rahmat Allah yang hadir melalui sholawat tidak sekadar memberi ketenangan sementara, tetapi menanamkan keberkahan yang terus mengalir. Hati yang semula gelisah menjadi tentram, pikiran yang kusut menjadi jernih, dan langkah yang berat terasa ringan. Orang yang istiqomah bersholawat akan merasakan bahwa hidupnya dipenuhi sinyal halus dari rahmat ilahi. Kesempatan datang tepat waktu, kesulitan terasa mudah dilewati, dan kebahagiaan hadir meski sederhana. Inilah rahasia mengapa orang-orang syalih selalu tampak tenang meski dunia di sekitarnya penuh kekacauan. Mereka telah membiarkan rahmat memeluk hati mereka melalui sholawat. Sholawat juga menjadi cahaya di saat gelap. Ketika ujian hidup datang menghampiri, hati yang terbiasa bersholawat tidak mudah putus asa. Ia merasakan ada tangan tak terlihat yang menuntunnya. Ada energi lembut yang menenangkan jiwanya. Bahkan ketika manusia di sekitarnya gagal memahami kesedihan atau kesulitan yang dihadapi, hatinya tetap teguh karena rahmat Allah telah menjadi sahabatnya yang paling setia. Setiap lafaz sholawat adalah doa yang menaik ke langit dan kembali sebagai pelita yang menerangi hatinya sendiri. Rahmat yang hadir melalui sholawat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menular ke sekelilingnya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan tetesan cahaya yang menyentuh hati orang lain, menenangkan jiwa yang gelisah, dan membawa ketenangan di lingkungan sekitar. Orang yang dekat dengannya mungkin tidak menyadari alasan ketenangan itu, namun mereka merasakannya. Inilah bukti bahwa sholawat bukan sekadar ritual, tetapi sumber energi spiritual yang mampu merubah hati dan kehidupan, membangun jembatan kasih sayang yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Maka jika engkau merasa hidupmu penuh beban dan hatimu gelisah, duduklah sejenak dalam keheningan dan lafazkan sholawat dengan penghayatan penuh. Rasakan rahmat itu menyelimuti hatimu, menenangkan seluruh lapisan jiwa, dan memberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari mendatang. Biarkan setiap lafaz menjadi pelukan ilahi yang mengingatkanmu bahwa kau tidak pernah sendiri. Dalam sholawat, engkau menemukan rumah yang aman bagi ruhmu, pelabuhan bagi hatimu, dan cahaya yang tak pernah padam di tengah gelapnya dunia. Bab 9. Gembiranya jiwa yang terjaga. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh dunia. Kebahagiaan yang lahir dari hati yang terjaga, jiwa yang sadar akan kehadiran Allah, dan cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW. Kebahagiaan ini tidak muncul dari harta, pujian, atau kesuksesan duniawi, melainkan dari kedalaman ruh yang telah disentuh cahaya sholawat.
Setiap lafaz solawat adalah gema cinta yang menembus ruang batin, menghidupkan jiwa yang sebelumnya tertidur oleh hiruk-pikuk dunia. Mereka yang membiasakan diri bersolawat merasakan kegembiraan yang lembut namun kuat, seperti aliran sungai yang menyejukkan setiap bagian hati, membawa kedamaian dan kelegaan yang tidak tergantikan. Rasa gembira ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan kondisi spiritual yang abadi. Jiwa yang terjaga merasakan hidupnya penuh makna, langkahnya ringan, dan hatinya selalu dekat dengan Allah. Bahkan saat cobaan dan ujian datang, hati tidak goyah, karena cahaya sholawat telah menanam ketenangan yang dalam. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak memahami perubahan ini, tetapi mereka merasakan ketenangan dan aura damai dari jiwa yang terjaga. Inilah rahasia para wali dan orang syaleh. Kegembiraan mereka lahir dari cinta, solawat, dan kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu menemani langkah mereka. Solawat tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga membangkitkan kesadaran spiritual yang selama ini tertidur. Setiap lafaznya adalah pengingat bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas dan materi. Ia adalah perjalanan ruhani, perjalanan untuk menapaki cahaya, dan perjalanan untuk menyadari bahwa Allah selalu dekat. Jiwa yang terjaga merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia merasakan kedekatan dengan alam semesta, ketenangan dalam kesendirian, dan kebahagiaan yang lahir dari hati yang murni. Mereka yang menikmati kegembiraan ini juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Kehadiran mereka di tengah keramaian memberikan ketenangan, kata-kata mereka menjadi penghibur, dan aura damai mereka terasa oleh siapapun yang dekat. Solawat yang mereka baca bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menyalurkan rahmat dan kebahagiaan kepada sekitar. Dengan cara yang lembut namun pasti, cahaya solawat menembus hati orang lain, membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, dan mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar mencari dunia, tetapi menyadari kedekatan dengan Allah. Maka, jika hatimu terasa letih, carilah kegembiraan sejati dalam solawat. Duduklah, tarik napas dalam, dan lafazkan nama Rasulullah SAW dengan penghayatan penuh. Rasakan getarannya meresap ke dalam seluruh ruhmu, membawa kedamaian yang abadi, dan menyalakan cahaya yang menuntun setiap langkahmu. Inilah kegembiraan jiwa yang sesungguhnya, bukan dari dunia, tetapi dari cinta, solawat, dan cahaya ilahi yang tak pernah padam. Bab 10. Rahasia cahaya yang abadi. Di akhir perjalanan ini, setelah melewati keheningan, getaran hati, cahaya yang tak terlihat, dan solawat yang membangunkan ruh, kita tiba pada sebuah kesadaran yang agung bahwa cahaya sejati tidak pernah padam. Cahaya itu lahir dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dari solawat yang terucap dengan penuh penghayatan, dan dari hati yang rela melepas segala kesibukan dunia demi merasakan kehadirannya. Bagi jiwa yang telah membuka diri, setiap lafaz solawat bukan sekadar kata, melainkan percikan nur yang terus menuntun langkah, mengingatkan hati, dan menyejukkan ruh yang gelisah. Inilah rahasia cahaya yang abadi, yang menembus waktu, ruang, dan kesadaran manusia. Solawat mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar perjalanan jasad, tetapi perjalanan ruhani. Dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detak hati, ada kesempatan untuk menghadirkan cinta, menghidupkan nur, dan menenangkan gelombang kegelisahan. Jiwa yang istiqamah bersolawat merasakan kedamaian yang tak tergantikan, kegembiraan yang lahir dari keikhlasan, dan kekuatan untuk menghadapi gelapnya dunia. Bahkan dalam kesunyian dan kesendirian, ia tetap merasakan bahwa ada tangan ilahi yang selalu menuntun, ada pelukan rahmat yang selalu menyelimuti, dan ada cahaya yang tak pernah padam di dalam hatinya. Rahasia cahaya abadi ini tidak hanya untuk diri sendiri. Setiap lafaz solawat menembus ruang dan waktu, menyentuh hati orang lain, membangunkan nur yang tersembunyi, dan menebarkan energi ketenangan di lingkungan sekitar. Mereka yang istiqamah membacanya menjadi sumber cahaya bagi banyak jiwa, menebarkan damai dan mengingatkan bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas dan hiruk-pikuk dunia. Solawat menjadi tali yang mengikat manusia dengan langit, membimbing langkah menuju kasih sayang Allah, dan mengingatkan bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya.
Dan di saat ruh merasakan cahaya itu, seseorang mulai menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Segala harta, kedudukan, dan pujian manusia hanyalah fata morgana jika hati tidak dipenuhi nur ilahi. Sholawat adalah kunci untuk menembus fata morgana itu, membuka mata hati, dan membawa manusia kembali kepada tujuan hakiki, kedekatan dengan Allah dan cinta yang tak pernah berakhir kepada Rasul-Nya. Di titik ini, jiwa merasakan kebahagiaan yang sejati, ketenangan yang abadi, dan keberanian untuk menghadapi segala ujian dunia dengan hati yang penuh cahaya. Maka, biarkan sholawat menjadi nafasmu, cahaya yang menuntun setiap langkah, dan teman yang menemani kesendirianmu. Duduklah dalam keheningan, lafazkan nama Rasulullah SAW dengan cinta, dan rasakan nur yang menembus hatimu. Ketahuilah bahwa ruh yang terjaga tidak pernah benar-benar sendirian, karena cahaya ilahi selalu hadir, sholawat selalu mengalir, dan rahmat Allah selalu memelukmu. Inilah akhir dari perjalanan ini, namun juga awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju cahaya yang abadi, yang akan menuntunmu sepanjang hidup, dan selamanya menjadi teman setia bagi hatimu yang rindu kedamaian sejati. Alhamdulillah sahabat jiwa, terima kasih telah menemani perjalanan cahaya ini. Semoga setiap lafaz sholawat dan refleksi yang kita rasakan bersama, menenangkan hatimu, membangkitkan ruh dan menghadirkan kedamaian dalam setiap langkah hidupmu. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada setiap penonton yang hadir di sini. Jauhkanlah mereka dari kegelisahan, kuatkan iman dan hati mereka, dan jadikan cahaya-Mu selalu menyinari hidup mereka. Amin. Sampai bertemu di perjalanan cahaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.